Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Ajaib perbuatannya untuk kita semua. Dia Allah yang sungguh baik. Dia tempat perlindungan kita dan kekuatan kita. Dia gunung batu dan pertahanan kita. Dan sungguh kita bangga punya Allah seperti Dia. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat berbahagia punya Allah seperti Engkau. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Tapi juga Allah yang sangat dekat dengan kami. Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penghibur kami Tuhan. Gunung batu dan kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, biarlah sukacita damai sejahtera mengalir di hati kami, di keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kau gunung batuku dan kota bentengku. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batu dan kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau yang menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang
selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Al-Fatih, Dialah yang awal dan akhir. Bahkan semesta alam memuja Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Engkau Allah yang setia. Janjimu tak berubah. Kau Al-Fatih, Omega, awal dan akhir. Semesta Tuhan yang benar. Kami mau bersorak akan Engkau Tuhan, karena Engkau gunung batu kami. Haleluya. Kami percaya akan Engkau Tuhan, kota benteng dan perisaiku. Batu karang yang teguh. Segenap hatimu katakan sama-sama. Kota benteng dan perisaiku. Yang menang, dia katakan sudah selesai. Kau penyelamat yang bangkit. Mari angkat tanganmu sama-sama. Haleluya. Umatmu memuji Engkau Tuhan. Yesus kaulah juru selamat dunia. Kau Yesus batu penjuru. Hanya darimulah keselamatan kami. Yang menang kalahkan maut. Selamat yang bangkit dan hidup. Bagi Tuhan bersorak, katakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, majukan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus tempat perlindungan kami. Engkau kubu pertahanan, namanya Yesus.
agung dan perkasa. Megah dan berdaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Bersorak, nyatakan. Come on. Yesus kaulah Tuhan, kau Raja. Haleluya. Bersorak, masukkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat berkubu pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Beri sorak-sorak bagi Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, kubu pertahanan kami. Walau badai menerpa, ku tak akan goyah sebab Engkau besertaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkau berjanji, Engkau beserta kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sungguh besar kasih-Mu. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku
Darimu begitu besar, besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, sungguh besar kebaikan-Mu, sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Itu yang memenuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Sikarala mata karala mase, jauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, mari sembah Dia. Engkaulah kekuatan kami. Sikalaya ramata karala mas, sikalaya ramata karala ramas. Haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau tempat perlindungan kami, Engkau Allah yang perkasa. Kekuatan kami segalanya, Engkau Allah yang sangat baik. Kasih-Mu Tuhan sungguh besar, sungguh besar. Engkau kekuatan kami. Sikalaya ramata karalaya ramasu, sikalaya ramata karalaya ramata karalaya ramata karalamasi. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Biar umat Tuhan saja katakan sejauh langit. Sukacitaku. Sampai hari ini Tuhan
setiap hati kami. Kasih-Mu mengalir, mengalir sejauh langit dari-Mu. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu. Engkau memenuhi, Engkau memuaskan hati kami yang haus, hati kami yang lapar. Sejauh langit dari bumi, Begitu besarnya kasih-Mu, Engkaulah Tuhan. Engkau kekuatan dan sukacita. sukacitaku. Engkaulah Tuhan, Kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan, kekuatan kita. Dialah sukacita kita. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku, hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah, kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ada kekuatan di dalam hidup kami, ada kesembuhan dalam kehidupan kami. Nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Tinggi
Segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Dia yang bertahta di surga. Kita datang ke sini untuk memuliakan Dia. Kita datang ke sini mohon kasih karunia-Nya, karena kita sangat membutuhkannya. Sebab kita harus sadar, kita tidak berdaya menjalani hidup ini. Kita tidak mampu menghadapi tantangan masalah yang terus bertubi-tubi datang menghampiri kehidupan ini. Hanya mengandalkan Dia. Hanya mengandalkan Dia. Terima kasih Tuhan, pujian kami udah kami naikkan kepadamu. Biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Kami mau belajar juga sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Perlengkapi hamba-Mu dan Roh Kudus terus menyempurnakan. Kami mau dibentuk, kami mau dibangun terus agar kami ini berkenan selalu di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Haleluya. Kita bersyukur pada Tuhan ya, karena kita bisa sampai saat ini di sini hanya karena anugerah-Nya. Di dalam perjalanan hidup ini ada peristiwa-peristiwa yang membuat hati ini menjadi lemah, lesu. Bila hal itu dibiarkan terus-menerus, bisa menjadi suatu tekanan di dalam hidup ini dan bisa membuat seseorang stres ataupun depresi. Kalau terus ada tekanan dalam hidup ini, ada masalah terus bertubi-tubi. Sebab masalah itu tidak bisa kita lepas begitu saja. Itu pasti bagi orang yang mau hidup. Daud juga pernah merasakan tekanan hidup yang sangat-sangat berat. Bahkan mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menyakitkan hati. Namun, di dalam keletihan batinnya, di dalam kesulitan yang sedang dialaminya, Daud hanya berseru kepada Tuhan. Daud datang kepada Tuhan, tidak kepada manusia. Daud mengandalkan Tuhan. Ketika orang sedang dalam kesulitan, dalam keadaan panik, biasanya sulit sekali mengambil keputusan, sulit sekali di dalam memberikan yang terbaik. Tepatlah bila Daud memohon pimpinan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, bahkan sampai kepada kematiannya. Daud ini mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Seperti yang ditulis di Mazmur 48 ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, Dia seterusnya dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita. Jadi Daud ini sudah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya dia mengatakan dialah yang memimpin kita. Karena dalam perjalanan hidupnya, Daud terus berserah kepada Tuhan. Daud terus mohon kepada Tuhan, petunjuk dari Tuhan dalam segala hal. Terkadang kita kan kalau hal-hal sepele, lupa Tuhan, bisa tidak melibatkan Tuhan. Kalau Daud enggak, dalam semua hal. Makanya dikatakan, dialah yang memimpin kita. Kemana lagi kita pergi? Kalau kita tidak berseru kepada Tuhan ketika mengalami masalah. Kita jangan berharap pada manusia.
Karena manusia di dalam menolong hidupnya, itu adalah kesia-siaan, dikatakan percuma. Kita harus berharap kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sebagai penolong kita, juru selamat kita yang hidup. Tuhan kita tidak mati, Tuhan kita hidup karena Dia sudah bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi itulah yang perlu kita renungkan terus di dalam kehidupan ini. Dan pagi ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Tuhan sanggup memberikan kelegaan. Itu tertulis di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Masalah, tekanan, kesulitan, penderitaan tidak bisa kita hindari. Itulah warna kehidupan. Jadi suka atau tidak suka, kita harus menghadapi, kita harus mengalami itu. Mulai bangun pagi sampai kita mau tidur malam, ada saja pergumulan-pergumulan, ada saja yang harus kita kerjakan, kita renungkan, kita selesaikan masalah-masalah. Itu adalah orang yang hidup. Tidak ada semuanya beres tanpa masalah, tanpa tantangan. Ada juga masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Begitu banyak yang harus kita hadapi di dalam kehidupan ini. Kalau boleh saya katakan firman Tuhan pada pagi hari ini, sebetulnya pertama untuk saya. Saya punya pergumulan dan sampai sekarang belum terjawab. Tetapi saya belajar seperti firman Tuhan ini datang pada saya waktu itu. Waduh, ini ya Tuhan. Jadi saya bagikan. Pada pagi ini kita diingatkan, jangan pernah berpikir untuk menyerah kalah ketika kita menghadapi masalah atau pergumulan dalam hidup ini. Jangan sampai merasa kalah. Jangan punya pemikiran bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Seolah-olah Tuhan menutup mata untuk setiap jerih payah kita. Tuhan memperhatikan pergumulan berat yang kita alami. Dan Ia mau menolong kita. Sebab Tuhan kita adalah juru selamat yang hidup. Yang baik dan selalu peduli di dalam kehidupan kita. Saat ini Tuhan menawarkan diri kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seperti topik tadi, judul firman ini. Undangan Tuhan Yesus yang begitu manis ditujukan kepada semua orang yang sedang mengalami persoalan masalah tentang apapun dalam kehidupan ini. Dengan datang kepada Yesus dan mau menjadi hambanya dan menuruti petunjuk-petunjuknya, maka kita akan mengalami kelepasan. Kita akan mengalami pemulihan karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan ini. Segala pencobaan dan persoalan hidup kita dapat ditanggung dengan bantuan,
dan kasih karunia-Nya. Itu ditulis di Ibrani 4 ayat 16. Kasih karunia Tuhan, bantuan pertolongan Tuhan itulah yang dapat melepaskan kita dari semua tantangan persoalan hidup. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Ditulis di 1 Petrus 5 ayat 7. Dan Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ditulis di Ibrani 13 ayat 5b. Dilanjutkan lagi, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ditulis di Yesaya 46 ayat 4b. Jadi ada jaminan yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai umat pilihannya, sebagai pemilik kehidupan kita ini, bahkan rela mati untuk memberikan kehidupan kepada kita. Jadi pergumulan-pergumulan yang kita alami, mari kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita yakin dan kita percaya. Satu hal yang hari-hari ini saya pikirkan adalah tentang iman sebetulnya. Iman ini sebetulnya satu dasar agar semua tergenapi janji-janji Tuhan. Kadang kita sering kurang percaya, sering mengandalkan kekuatan, pikiran, sehingga janji-janji Tuhan itu sepertinya ada penghalang. Sebab di Yakobus ditulis, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Jadi harus benar-benar percaya pada Tuhan. Itu satu modal dasar kita di dalam mengiring Tuhan. Tentu kalau percaya kan harus juga melakukan kehendak Tuhan. Di tengah badai kehidupan seberat apapun, jangan sampai kita melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Pengalaman hidup bangsa Israel merupakan contoh sebetulnya bagaimana Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Ketika permasalahan datang menerpa hidup ini, kita sering bertanya, di mana Tuhan? Kita merasa sendiri, kita merasa ditinggalkan, kita merasa dibiarkan. Itu umum menurut saya. Banyak orang, kadang-kadang saya sendiri bisa gitu. Sudah berdoa tiap malam, udah begini, kok masih gini ya? Ini bisa datang itu. Karena itu memang cara si iblis untuk menjatuhkan kita. Dikatakan di firman Tuhan kan, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari celah. Di mana kelemahan kita sedikit dia masuk untuk menghancurkan hidup kita. Karena iblis, kuasa-kuasa gelap ini tidak ingin kita dekat dengan Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir ya, kalau kita lihat kadang-kadang teman-teman lain yang maksudnya kurang setia lah, misalnya, atau saudara tiri. Kok hidupnya enak ya? Mereka hidupnya enak, kelihatannya enak semua. Saya berpikir kadang-kadang, iya ya, gak usah diserang lagi yang begitu itu. Kalau yang sudah hidup seenaknya gak usah diserang oleh iblis lagi. Karena saya berpikir, itu sudah bolo, biarkan aja lah. Hidup seenaknya bolo gitu. Iblis berpikir gitu, saya punya pikiran gitu. Jadi orang-orang yang semakin melekat kepada Tuhan, malah itu yang diserang. Diserang, karena dia tidak ingin bolonya hilang, dia ingin itu jadi bolonya lagi, jadi teman. Jadi kita harus sampai berpikir ke sana, agar kita terus teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu percayalah
bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Tidak dibiarkannya kita sendiri. Dia mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, ditulis di Ulangan 1 ayat 31. Jadi kalau kita membayangkan Bapak Ibu ya yang punya anak, bagaimana kita menyertai anak kita, bagaimana kita mendukung anak kita, Tuhan pun demikian dengan kita. Aku sering berpikir gitu ya, kadang-kadang kalau Joyce misalnya ya minta sesuatu lah, aduh gimana, itu istilahnya kita berpikir bagaimana untuk masa depan anak ini ya. Jadi saya berpikirnya kemana? Oh Tuhan ya begitu terhadap saya. Saya punya kesulitan, Tuhan juga memikirkan saya seperti saya memikirkan anak saya. Itu satu contoh yang perlu kita pegang terus dalam kehidupan ini. Ada salah satu contoh ditulis di Alkitab yang tidak mau menyerah kalah pada keadaan, yaitu Hana. Kita mungkin sudah sering dengar ini, tapi pada pagi hari ini perlu diingatkan kembali. Ditulis di 1 Samuel 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, penina atau madunya menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Suatu pengalaman yang sangat menjadikan batin yang tersiksa ini, kalau boleh saya katakan. Hana adalah istri sekaligus ibu rumah tangga yang mengalami pergumulan hidup yang berat. Ia mengalami penderitaan batin. Ia menderita bukan karena persoalan ekonomi, bukan persoalan sakit penyakit, tetapi karena batinnya tersiksa akibat hinaan. Sebab ia tidak punya anak, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ditulis di 1 Samuel 1 ayat 5. Jadi penderitaan yang dialaminya karena hinaan. Kita sering, saya kira dalam praktek kehidupan sehari-hari mengalami ini. Dihina orang, direndahkan orang. Dan kita mungkin bisa ngamuk, bisa marah-marah pada orang itu. Kita balas dengan cara apapun. Banyak orang bertingkah seperti ini. Tetapi di sini penina, Hana ini sangat luar biasa. Hana ini merupakan contoh lah ketika kita menghadapi suatu masalah yang sedang penghinaan terhadap diri kita, yang direndahkan oleh orang lain. Ini Hana ini merupakan contoh bagi kita. Hana memiliki arti ramah tamah, pengampun, atau pemaaf. Itu arti daripada nama Hana. Meskipun terus disakiti oleh penina atau madunya, Hana tidak membalas perbuatan jahatnya atau melabrak orang yang telah menyakiti hatinya. Melainkan ia pergi ke bait Allah dan mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan melalui doa. Itulah yang dilakukan oleh Hana. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan. Dia datang kepada Tuhan, mencurahkan isinya. Saya tidak mampu, sakit hati ini loh. Sakit hati ini berat loh. Misalnya saya kira semua orang pernah mengalami, saya sering mengalami. Sulit untuk mengampuni. Tapi satu-satunya cara datang kepada Tuhan. Pulihkan aku Tuhan, sembuhkan aku dengan sakit hati ini. Aku butuh damai sejahtera-Mu Tuhan. Misalnya saya sering itu mengalami itu. Bahkan ya terhadap tetangga, terhadap popo semua. Ada kadang-kadang itu yang saya dengar saling
apalah ngomong biasa, ngobrol sakit hati antara sana sini gitu. Bisa saja terjadi. Karena kita orang yang bermasyarakat. Jadi kita harus mengampuni. Karena untuk itulah memang kita dipanggil, dipilih Tuhan. Pergumulan yang dialami Hana ini secara manusia sepertinya sudah tidak ada harapan. Tidak ada jalan keluarnya. Sebab pintu seolah-olah sudah tertutup rapat. Tiada celah. Meskipun demikian, Hana bukanlah orang yang gampang frustasi dan menyerah pada keadaan. Ia tidak larut dalam keputusasaan dan keterpurukan. Ia menyerahkan seluruh beban hidupnya kepada Tuhan melalui doa yang tiada berkeputusan. Sampai saya garis bawahi, doa yang tiada berkeputusan. Dengan hati hancur, ia terus berseru-seru kepada Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya. Jadi itu yang kita lakukan. Datang kepada Tuhan berseru-seru. Mungkin hari ini seminggu, 2 minggu belum dijawab oleh Tuhan. Terus Hana di sini sampai bertahun-tahun. Tidak putus asa, berseru memohon kasih karunia Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Kita harus percaya Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu kepadanya kita terus berseru-seru. Apa yang dilakukan Hana ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Karena di tengah situasi yang teramat sulit, ia tidak berkeluh kesah. Tapi membawa pergumulan hidupnya ini kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ini yang benar. Kita harus sadar, siapa sih pemilik kehidupan kita? Siapa sih yang bertanggung jawab atas hidup kita? Yang bertanggung jawab kepada sesuatu adalah pemilik. HP ini milik saya bertanggung jawab, mau diapakan, mau apakan ikut, terserah saya, kan milik saya. Demikian hidup kita ini, kita harus punya pemikiran, kita ini milik Kristus yang sudah ditebus dengan pengorbanan di kayu salib. Jadi terserah daripada Kristus atas hidup kita sebagai pemilik. Kita harus sadari. Dan kalau Tuhan pemilik hidup kita, kita juga harus tunduk taat kepadanya. Hana membuat keputusan hidup yang benar. Ia datang ke alamat yang tepat, yaitu kepada Tuhan atau pemilik kehidupan itu. Oleh karena itu kita harus belajar untuk terus datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan ketika menghadapi persoalan masalah dalam hidup ini. Meskipun jawaban Tuhan belum terlihat, ia tetap berdoa. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Di sini loh, dari tahun ke tahun. Kok bisa punya kesabaran sedemikiannya? Karena apa? Karena iman. Dia percaya tidak ada jalan keluar, tidak ada yang lain. Kemana saya pergi? Hanya Tuhan. Makanya terus bertekun dia berdoa, minta kasih karunia Tuhan. Dan di 1 Samuel 1 ayat 11 ditulis, kemudian bernasarlah ia atau Hana. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini yang terakhir, doa daripada Hana
ada janji yang dia berikan kepada Tuhan. Tuhan pun tidak tinggal diam. Karena Hana berdoa dengan sungguh-sungguh dan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan dengan cara kesediaannya menyerahkan putranya untuk pekerjaan Tuhan. Inilah doa yang menyentuh hati Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang rendah hati. Seperti yang tertulis di 1 Petrus 5 ayat 5b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita datang merendahkan hati, datang kepada Tuhan, Tuhan peduli. Tuhan pasti campur tangan dalam setiap kehidupan kita ini. Dan Tuhan pun turun tangan menjawab doa Hana, sehingga Tuhan memulihkan dan memberkati Hana dengan mengabulkan doa-doanya. Inilah yang dialami oleh Hana. Sekalipun itu bertahun-tahun, tetapi Tuhan tetap memulihkan karena Tuhanlah pemilik kehidupan. Di Mazmur 50 ayat 15 ditulis, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan telah memberikan perintah kepada kita, anak-anaknya, untuk berseru, untuk memanggil namanya pada waktu kesesakan. Dan Ia atau Tuhan berjanji untuk meluputkan kita atau membebaskan kita. Banyak orang percaya ketika mengalami pergumulan berat, ujian demi ujian, bukannya berseru-seru kepada Tuhan, tetapi yang keluar dari mulut malah omelan, persungutan, bahkan menyalahkan orang lain, menyalahkan sana sini, dan berani menyalahkan Tuhan. Pada waktu kesesakan, berserulah kepada Tuhan. Ada perbedaan antara berseru dan berdoa. Berseru kepada Tuhan merupakan jeritan hati yang sangat mendesak karena memerlukan pertolongan sesegera mungkin. Biasanya disertai jeritan dan cucuran air mata. Itu orang berseru, aduh Tuhan, tolonglah Tuhan, tolong. Kata berseru artinya berteriak atau menjerit. Di Yeremia 33 ayat 3 ditulis, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika berseru biasanya tidak banyak perkataan yang keluar dari mulut. Karena situasinya sangat mendesak dan kepingin jawabannya sesegera mungkin. Itu orang berseru, tolong, seperti itu. Salah satu contoh yang sering kita dengar ini, ketika murid-murid Yesus berada di dalam perahu. Seperti yang tertulis di Matius 8 ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Aku baca firman ini, kok bisa ya Tuhan Yesus tertidur ya dalam situasi begitu ya. Yesus tertidur, murid-murid itu semua ketakutan karena gelombang yang dahsyat. Bisa enak ditulis dalam situasi apa? Saya berpikir ini, wah Tuhan sedang mengajarkannya bahwa kehidupan ini di dalam situasi apapun harus dihadapi dengan tenang.
pelajaran yang saya dapat, tenang menghadapi situasi apapun. Sekalipun gelombang yang dahsyat, kita harus tenang. Tidak seperti murid-murid ini. Kalang kabut, sudah bingung. Tapi Tuhan bisa tenang, bisa tidur. Itu berarti kita harus tenang ketika menghadapi masalah-masalah. Karena ketika kita dapat tenang, kita bisa berdoa kepada Tuhan dan kita juga bisa menyelesaikan dengan pikiran yang cerah. Kalau pikiran kacau balau, tidak bisa kita berpikir tenang, kita tidak bisa menyelesaikan masalah persoalan hidup ini. Dalam keadaan terdesak ini, murid-muridnya tidak berdoa dengan kata-kata yang panjang, tetapi mereka langsung berseru, Tuhan tolong kita binasa. Ini respon daripada murid-murid ketika menghadapi badai. Murid-muridnya, Tuhan, Tuhan tolong kita binasa. Nah, ini berseru ini namanya, berseru. Karena sudah sangat terdesak. Dan Tuhan mendengar seruan mereka dan memberikan pertolongan. Bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Angin ribut dan gelombang persoalan seringkali datang sekonyong-konyong atau tiba-tiba atau tidak terduga dalam hidup kita. Jangan lari kepada dunia, tetapi berserulah dan berteriaklah kepada Tuhan. Panggil namanya seperti yang dilakukan pemazmur. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ditulis di Mazmur 18 ayat 7. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Mazmur 116 ayat 2. Jadi pemazmur ini menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam situasi apapun berseru kepada Tuhan. Makanya aku selalu ingat ini, ranting dengan pokok. Sebetulnya intinya ke situ juga. Ranting dengan pokok. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Tidak bisa lepas ranting dari pokok. Artinya kita terus melekat kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, keadaan apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini. Mari terus kita melekat pada Tuhan. Karena kehidupan kita ada di tangannya. Sebab Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Amin. Mohon pemain musik naik ke atas ya. Kita naikkan satu pujian. Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Karena dari Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah pengharapan kita. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Pengharapanku, ku percaya
hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Segala kemuliaan, pujian, hormat bagimu Tuhan. Kaulah yang kami andalkan dalam hidup ini. Kami belajar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Roh Kudus terus menyempurnakan lebih-lebih lagi. Karena kami ingin dan rindu Tuhan terus melekat kepadamu, menyenangkan-Mu, mempermuliakan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan selalu menyediakan kelegaan. Matius 11, 25 sampai selesai. Bukan hanya kelegaan tapi sebetulnya ketenangan. Ya. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut
dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kita nyanyi dulu ya, nanti saya mau bersaksi tentang sesuatu. Kita nyanyikan pujian ini, waktu Tuhan, waktu yang waktu Tuhan pasti, kurang tinggi ya. Kalau belum bisa lagu ini, kita berkenalan dan kita hayati pujian ini ya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu, kuasamu memulihkan hidupku, keluargaku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak Ibu, sebaiknya kita tidak usah buru-buru minta selesai untuk masalah-masalah kita. Jangan kita minta Tuhan segera selesai, karena Tuhan itu memang sutradara dalam kehidupan kita. Dia tuh tahu kapan waktunya itu selesai. Nah, sementara menunggu itu, dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Katakan di sini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi itu memang maksud Tuhan itu supaya kita sampai selesai, sampai di dalam perjalanan menanti-nanti itu kekuatan kita itu harus selalu bertambah-tambah. Otot-otot iman kita itu sedang dibangun Tuhan. Kemarin saya sharing dengan mantu itu, kalau bahasanya visi itu kan gereja yang militan. Militan itu gimana ya? Tangguh, ya terpilih. Jadi kalau kita berpulang itu tidak, tadi yang dikatakan Pak Sian tadi itu imannya tidak iman ecek-ecek, tapi iman yang tangguh, militan dan profetik sesuai dengan firman Tuhan. Sungguh kita tidak usah minta selesai. Itu waktunya Tuhan. Kesal malahan kita nanti. Nah untungnya kok Tuhan Yesus itu punya firman yang itu tadi. Datang kepadaku mereka semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Beberapa kira-kira 2 minggu yang lalu ya, tanggal 31 Mei kan saya ulang tahun yang 65. Saya sudah
ngomong bolak-balik sama keluarga. Kalau mbah itu, bapak saya itu kan orang bilang sih bule ya, orang Belanda itu kan anaknya 12. Jadi hampir tiap bulan itu pasti merayakan ulang tahun. Hampir tiap bulan loh. Jadi modelnya tumpeng begitu, atasnya ada lombok merah ini, sebelahnya ada ini yang terus sebelahnya itu ada bubur abang, bubur putih. Ya kemarin yang ponakan saya yang dari anak paling barep, dari anak yang nomor 1 juga paling sulung di Tanjung Karang juga di mejanya itu satu meja gitu, saya lihat tumpeng juga dan ada bubur merah putih. Kalau merah putih kan lambang bendera Indonesia ya, tapi ini kalau orang Jawa tuh ini tidak usah dipraktekkan ya. Abang itu, abang putih itu abang nyimpang, putih nyisih, maksudnya dijauhkan dari segala kalau dalam doa ya bes itu kiranya dijauhkan dari malapetaka dan sakit penyakit tidak menyentuh aku. Kalau dari Budono tidak pernah ada cara seperti itu ya. Makanya waktu itu saya sudah tidur, saya sudah bilang wis aku rasa diadai apa-apa. Ini saya membagikan tentang kelegaan. Ya, saya ternyata sangat sederhana dan bagi saya tuh oh maksudnya begitu. Ya. Saya sudah bilang wis ora usah dilang tahuni, ora usah gawe tart. Ya salah satu anak saya itu ada yang pinter membuat tart dari puding, ya dari puding bagus itu. Ya. Saya sudah ngomong wis sepi ora apa-apa, yang penting kita saling mendoakan. Ya jam 12 itu kan saya sudah nyenyak tidur. Ya seadanya yang di rumah itu saya dibangunkan. Lalu ya tadi nyanyi HBD dan lain sebagainya, nyanyiannya itu kan. Setelah itu doakan. Di rumah kan ada cucu. Ya seadanya itu memang saya tidak minta. Tapi setelah semua keluar itu, saya tuh seperti Hizkia itu, saya tahu-tahu mandang ke dinding itu, ini air mata ini kok enggak habis gitu loh. Itu ngalir terus. Tuhan itu memberi suatu kelegaan yang luar biasa. Lalu saya berkata begini, aku minta satu ini Tuhan. Satu ini aku minta sih Tuhan, bahwa aku dikasih. Nah Bapak Ibu kan enggak tahu, tadi Pak Si kan ngomong, saya juga punya masalah yang besar juga. Aku minta satu ini sih Tuhan. Tapi air mata ini terus membuat saya semakin lega. Sudah tidur nyenyak, saya lihat di HP ucapan-ucapan, kalau bahasa saya dari Sabang sampai Merauke lah. Saudara-saudara kan banyak. Setelah itu mulai, begitu bangun, ada bel, Don kena di, Pak Dono di mana? Datang ada mobil datang membawa roti tat, tidak jemaat, salah satu pendengar Radio Kumbaya. Ada tat, ada roti, ada kue yang saya sering makan kue itu, tapi bentuknya ini rasanya beda dari biasanya. Saya sampai ngomong sama Bu Novi, kok ada kue yang model seperti ini? Jadi saya minta A, tapi jawabannya itu B. Dan saya tuh ada sukacita yang spesial dalam hal ini, sebuah kelegaan yang luar biasa. Lalu ke ngantor biasa. Ya saya sudah, Bu Novi bilang, Pak Dono enggak jadi pertemuan ini kita ini untuk bahas sesuatu. Tahu-tahu kira-kira jam 11 itu rombongan anak kecil itu TPA itu masuk kantor. Nah itu HBD yang kedua. Ya sama guru-guru, sama pengasuh-pengasuh. Ya saya ya, gitu jawabannya Tuhan, kenapa enggak? Maunya saya mau berontak, kenapa enggak yang satu ini? Tapi jawabannya itu. Terus sorenya anak-anak merayakan. Nah, mau selesai anak-anak mau selesai rombongannya Bu Lili ke rumah. Ya memang ada baiknya sih Bapak Ibu saya almarhum mewariskan tentang hari ulang tahun itu. Sehingga saya mengalami sebuah kelegaan yang luar biasa. Baru setelah itu yang saya minta, itu baru mulai ya. Baru saya melihat, oh seperti ini caranya Tuhan pelihara. Jadi perlu ketenangan.
Jadi Tuhan ingin membangun iman kita ini. Apa toh yang nanti Tuhan kalau datang yang diminta itu iman kita, masihkah ada iman di muka bumi ini? Ya, jadi kalau diizinkan Tuhan, masalah-masalah terjadi. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan itu setia. Setianya bagaimana? Dia tidak membiarkan pencobaan-pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Lalu dikatakan dia pasti memberi jalan keluar dan kita cakap menanggungnya. Ya. Jadi itu hal-hal yang sederhana. Minta yang diberi, malah saya minta 1 diberi. Bukan yang 1 tadi, 2, 3, 4, 5. Tapi nilainya itu nilai ketenangan, nilai kelegaan. Sehingga jiwa ini menjadi segar, tubuh menjadi semakin sehat. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, saya minta maaf Pak Roni, tadi pagi jam 5 sudah di WA untuk menghandle tugas pagi ini. Baru saya lihat tadi, Pak Gembala WA, tapi karena kuota saya pas habis, saya naik ke atas, hidup, saya jawab, ya Pak. Ternyata saya diperkenan membagikan tentang kesaksian ini. Tuhan menjanjikan kelegaan. Tuhan menjanjikan ketenangan. Itulah bagi pengikut-pengikut Yesus. Pak Si sudah mempersiapkan firman ini secara sederhana disampaikan. Alami, sebelum pulang alami, nyanyikan pujian ini. Pujian ini sangat-sangat indah. Ya, waktu Tuhan tadi malam Pak Philip Mantova juga kan bagi saat teduh kan lagunya kan tidak salah lagu ini juga. Ayo nyanyikan, bisa hafal hayati. Waktu Tuhan tidak usah minta cepat, Tuhan aku minta cepat. Berontak ngamuk, semua orang diamuk. Itu nanti otot-otot iman kita ini jadinya itu ya kalau makanan ya madal, nggak bisa dinikmati nanti. Ayo semua belajar bersama-sama nyanyikan pujian ini, kita bangkit berdiri dan nanti kita akan sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, katakan ku percaya, pegang dadamu. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Tuhan kuasa-Mu memulihkan. Ulangi lagi. Kau izinkan seizin Tuhan Bapak Ibu jadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan keluargaku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku marah, banyak orang yang aku salahkan, aku bertobat pada pagi hari ini. Lewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ulangi sekali lagi, bila kau izinkan. Dan kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya untuk semua untuk kebaikanku. Kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang barangkali yang di atas juga punya pergumulan. Waktumu sangat indah atas kami semua. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Waktu Tuhan yang lebih keras lagi. Waktu Tuhan, aku percaya
masing-masing pribadi dan keluarga percaya. Tak mudah, tidak ku mengerti, lewati cobaan demi pencobaan, ku tetap percaya yang terbaik waktu Tuhan, pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan, ya Ramakaya Sandara, anugerahkan kelegaan, tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya, Tuhan pasti yang terbaik, lewati cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, haleluya, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Haleluya. Ampuni kami, ampuni saya, ampuni kami. Dalam menanti-nantikan waktu Tuhan, banyak orang yang kami salahkan. Kami bersungut-sungut dan kami marah. Pada rencanamu adalah yang terbaik bagi pribadi, bagi keluarga kami masing-masing. Karena Engkau menyediakan hari depan bagi kami, hari depan yang penuh pengharapan, hari depan damai sejahtera. Bahkan dalam Yeremia 33 ayat 3 Engkau berkata pagi ini, berserulah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tak terpahami. Kami tangkap semua firman-Mu pagi ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Kasman Sihaan. Firman itu kami percaya, menyadarkan kami sehingga kami boleh bertobat bersama-sama di tempat ini. Sehingga kami boleh menerima kelegaan. Dalam segala sesuatu kami mau belajar daripada-Mu Yesus, karena Engkau rendah hati dan lemah lembut, maka jiwa kami mendapatkan ketenangan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Kau jaga jiwa kami yang mudah bergolak ini ya Bapa. Kau jaga hati kami ya Bapa, supaya selalu memancarkan aliran-aliran kehidupan seperti ada tertulis dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Berkati tangan-tangan yang tengadah kepadamu, ditengadahkan kepadamu. Hamba-Mu mengucapkan atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkatilah gereja-Mu yang datang di rumah Tuhan ini, yang mengikuti ibadah online, siapapun yang berkesempatan mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini, diberkati dengan tangan kemurahan-Mu ya Bapa. Sungguh Kau buat kami tidak akan lagi pernah kecewa terhadap Engkau, karena Engkau menyediakan hari depan yang penuh pengharapan, hari depan penuh damai sejahtera, secara pribadi maupun keluarga, yang pelajar, semuanya Bapak, yang mahasiswa, yang semua yang bekerja di kantor, ibu rumah tangga, siapapun, apapun profesi kami, tangan Tuhan pagi ini memberkati semuanya yang dikerjakan, mendatangkan berhasil, yang melayani semakin dipercaya, yang bekerja di bidang marketplace Bapak, di lapangan penuh pergumulan. Di sana iman kami, kepercayaan kami, kesaksian kami tetap terus memuliakan Tuhan. Dan Kau terus mengikat keluarga besar GKI Elim ini dengan tali kasih-Mu yang kudus ya Bapa. Kami sangat diberkati Tuhan, mengalami Tuhan pagi ini, termasuk yang sudah pulang lebih dulu karena keperluan sesuatu. Tuhan menjangkau, memberkati satu persatu, yang bersalah Kau ampuni, sehingga kami pulang meninggalkan tempat ini sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, sebagai orang-orang yang dilayakkan tinggal kembali dalam hadirat-Mu yang maha suci. Dan berkat itu turun ada di atas kepala orang-orang benar,
Kamilah orang-orang yang sudah kau benarkan ya Bapa dalam hidup ini. Lewat pengorbanan darah Kristus, lewat kuasa kebangkitan dalam nama Yesus. Berkat ini kami terima bersama-sama dan kami sudah berdoa. Orang percaya berkata amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.